Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Fadilah. Saya mahasiswi dari Stikes Studiar Global semester 4, jurusan Kesehatan Masyarakat, konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Nah, untuk kali ini Ana akan menyampaikan sedikit tentang kehamilan ektopik. Apa sih kehamilan ektopik itu? Kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik kalau orang awam bilang adalah kehamilan yang berada di luar kandungan atau adalah implantasi, di mana ovum yang sudah dibuahi tidak berada pada tempat yang seharusnya, yaitu di luar rahim. Seperti pada gambar di sini, kalau normalnya orang hamil itu berada di dalam rahim di sini. Berada di dalam rahim. Namun ketika terjadi kehamilan ektopik berada di luar posisinya seperti ini. Bisa di sini, bisa di sini, dan juga bisa di sini. Oke, yang kedua itu gejala kehamilan ektopik, di mana pada kehamilan ektopik ini tidak ada gejala ataupun ciri khas pada kehamilan ektopik itu sendiri. Gejala akan terjadi apabila ibu mengalami pendarahan yang berarti pada dinding perut. Dengan begitu, ibu akan merasakan yang namanya nyeri pada bagian ataupun pada bagian perut. Bagian perut bisa juga mengalami pendarahan dan juga bahkan mengalami pingsan ataupun berkunang-kunang karena kekurangan darah. Yang ketiga itu ada deteksi dini kehamilan ektopik. Jadi deteksi dini adalah jalan terbaik untuk mengatasi kehamilan ektopik. Ketika kita sudah tahu positif mengalami kehamilan dan sudah memasuki trimester pertama, di mana itu 2-3 bulan, kita melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau biasa yang kita kenal dengan USG. Dengan begitu kita akan mengetahui deteksi dini yang akurat. Selanjutnya itu ada pengobatan, di mana ketika deteksi dini sudah diketahui sejak dini dan belum mengalami pendarahan yang aktif pada dinding perut, maka bisa dilakukan dengan pengobatan terapi, yaitu menggunakan obat Metorek ini. Pembedahan, di mana di masa sekarang itu sudah tersedia fasilitas untuk melakukan laparoskopis. Laparoskopis merupakan teknik untuk melihat ke dalam perut tanpa melakukan pembedahan besar. Nah, seperti pada gambar di sini, cukup dengan pada lubang gini. Seperti ini, lubangnya kecil. Jadi keuntungan dari melakukan laparoskopis ini, lukanya kecil, nyeri pasca operasi ringan, terus perlengkapan pasca operasi sedikit. Kemudian dengan begitu masa rawat inap pun akan cepat. Selanjutnya ada kehamilan berikutnya, di mana seorang yang telah mengalami kehamilan ektopik ada kemungkinan untuk hamil lagi, tetapi dia memiliki resiko 3 kali lipat lebih tinggi daripada seseorang yang tidak memiliki riwayat. Nah, kemudian ada komplikasi kehamilan ektopik. Nah, perlu diketahui tentang kehamilan berada di luar kandungan ini. Janin yang berada di dalam rahim akan tumbuh berbeda dengan janin yang berada di luar rahim. Dengan begitu, kehamilan ektopik itu tidak dapat dipertahankan. Nah, kemudian di sini ada tempat terjadinya kehamilan ektopik, yaitu di mana ada di pars interstitialis, di mana di sini kemungkinan terjadinya cukup rendah, yaitu 2%. Dan selanjutnya ada di isthmus. Nah, di sini kemungkinan terjadinya itu hingga 25%. Kemudian paling sering kemungkinan banyak terjadinya itu pada ampulas, di mana di sini kemungkinan terjadinya adalah 55%. Berada di ujung fibria. Di ujung fibria ini atau biasa kita kenal dengan saluran telur. Nah, kemungkinan terjadinya itu adalah 17%. Bisa juga terjadi pada pembukaan ovarium, bisa juga terjadi pada omentum perut, di mana omentum perut ini adalah kehamilan abdominal. Nah, alhamdulillahnya sangat jarang terjadi pada kehamilan ektopik di posisi ini. Nah, tetapi bisa juga terjadi pada serviks uteri. Ini yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.